Halo gengs, good morning, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Sebelum roasting, kita akan ada sesi knowledge sedikit tentang asal-usul si Java varietal di Kolombia ini dari mana. Let's go. Kita akan belajar biji sebentar ya, Ting sebentar ya, Ting. Sebelum aku sesi berikutnya, aku mau ngenalin aroma dulu ke ranting ya teman-teman. Ke ranting. Ini double anaerobic natural ranting. Ini maju dikit dong, maju dikit, nggak kelihatan. Udah anaknya habis main bola. Enak ya aromanya. Aromanya sebenarnya. Thank you bro. Itu namanya double anaerobic ya. Kamu pelan-pelan deh memahami konsep ala-ala. Oke, kita akan masuk. Ting pelanin dikit dong lagunya, Ting. Takutnya masuk ke sini nih. Masuk gak nih? Oke, thank you. Jadi kita akan belajar biji bareng kopi-kopi ala-ala suka-suka ya, versi ringan tepatnya ya. Kita akan belajar tentang si varietal Java yang di Kolombia itu termasuk ya di luar Indonesia lah, termasuk satu varietal yang unggulan. Kenapa? Kita akan bahas pelan-pelan. Sebenarnya kalau bicara kopi Indonesia memang sejarahnya sangat panjang banget ya, dari banyak sisi, dari banyak wilayah dan lain-lainnya. Tapi soal journey history per tahunnya ya, tepatnya udah pernah saya bahas baik dari sisi Abyssinia ataupun dari Mocha. Itu udah pernah saya bahas, kalian bisa lihat di sesi belajar biji bareng kopi-kopi ala-ala suka-suka. Lalu ini juga udah pernah saya bahas, ada rute, ada histori yang bilang bahwa Ethiopia itu dibawa ke Yaman, lalu dibawa ke India sama si Dutch kolonial kita ini. Lalu dari India dicoba ditanam di Jawa, Indonesia. Lalu setelah berhasil di Indonesia atau di Jawa, baru disebarkan ke seluruh dunia. Ini yang versi dari Ethiopia, dari Ethiopia ke Yaman. Tapi ada histori yang satu lagi yang udah pernah saya bahas. Tapi ini dari sisi kenapa pada akhirnya keluar si nama varietal ini ya, bukan dari sisi histori Indonesianya, tapi dari sisi dari luarnya lah itu tepatnya ya. Jadi dari Ethiopia ini udah pernah saya bahas, tapi ini akan menyangkut si varietal Java yang saya beli dari seller Iit. Jadi varietal di Ethiopia dibawa ke Jawa abad 19 tepatnya ya. Lalu dari situ dikembangkan di abad 20, diseleksi. Karena kan biji yang dibawa ke suatu tempat nggak langsung ditanam, pasti maksudnya nggak langsung dikembangbiakan gitu ya, disebarkan, pasti akan di-breed dulu, ditanam dulu, dijadiin sampel dulu apakah ini oke atau enggak. Nah ini diseleksi di abad 20 untuk kemudian ternyata dibawa ke Kamerun menggunakan perusahaan yang namanya Vilmorin. Oke. Nah di Kamerun ternyata itu juga dikembangkan enggak dalam waktu singkat. Jadi di Kamerun dikembangkan sekitar 20 tahun lamanya, di-breed tentunya sama ahli breeder ya teman-teman, bukan ahli bacot kayak saya gini, memang ahli biologi, ahli tumbuh-tumbuhan, ahli tanaman dan lain-lainnya, atau ahli memang dalam urusan kultivar atau urusan ngebreed sebuah tanaman menjadi kualitas yang layak untuk ditanam bernilai ekonomis. Jadi sekitar 20 tahun lah, range-nya 1980 sampai 1990 katanya ya, kurang lebih sekitar segituan atau 20 tahunan lah. Nah dari situ diteliti, setelah sepanjang 20 tahun itu diteliti, ternyata molekul genetik dari
yang dibawa dari Jawa ini yang diteliti S. typica ternyata memiliki kandungan molekul asli Abyssinia di Ethiopia. Nah, ini pernah saya ulas ketika saya ngebrew Abyssinia yang saya beli di Smoking Barrel, yang beli dari Sumatera, Aceh kalau nggak salah ya. Udah pernah saya bahas. Jadi memang ini ada hubungannya, ada sangkut pautnya Abyssinia ini dengan konteks ini, tipe bahasan ini. Jadi kalian bisa nonton Abyssinia itu, lalu bisa nonton ini, oke? Lalu setelah disahkan bahwa memang ini adalah dari tanah leluhur Ethiopia yang genetiknya Abyssinia, lalu dibawa ke Costa Rica 1991. Di Costa Rica ini diendapkan juga, dikultivasi, diteliti, dan dijadikan bahan percobaan untuk kemudian ketika berhasil disebarkan ke Amerika Tengah. Oke, setelah di Amerika Tengah, baru di 2016 si Java ini mulai ditanam atau mulai terkenal atau mulai booming di 2016 itu di Panama. Sebagai ternyata alternatifnya Gesa, karena secara rasa, secara bentuk, lihat ya bentuknya, dan secara ketinggian dia bisa ditanam di ketinggian high altitude istilahnya, jadi di ketinggian mungkin 1800 ke atas itu teman-teman, jadi bisa ditanam di ketinggian itu. Dan memang secara karakteristik lihat deh, loncong ya, ini Java varietal. Jadi kalau bisa dibilang adalah mutasinya dari Abyssinia menjadi typica dan menjadi varietal Java di Amerika Tengah dan sekitarnya, termasuk Kolombia dan Brazil dan lain-lainnya, termasuk Bolivia. Di Bolivia ini salah satu varietal yang bisa dibilang unggulan, dan katanya karena datang di varietal ada satu petani atau apalah saya lupa namanya, atau mungkin asosiasi dia si Java varietal ini di Bolivia, dia nggak boleh disebarkan ke negara di luar Bolivia, jadi harus di Bolivia aja. Mungkin di Bolivia udah mengalami mutasi atau kultivasi yang memiliki cita rasa lebih dahsyat dibanding yang di Costa Rica gitu atau di Panama gitu teman-teman. Singkat cerita ya, supaya sedikit kurang lebih kita memahami kopi apa yang history yang kita minum, kopinya dari mana dan bagaimana. Oke, kita akan lanjutkan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman ala-ala suka-suka. Kita lanjutkan sesi merosting. Let's go. Udah sedikit sesi knowledge-nya ya. Kita akan lanjutkan roasting batch kedua. Saya akan menggunakan variabel yang lagi nempel lagi nyangkut di kepala aja. Saya akan bikin gramasi di 120. Oke. Kita akan main-main tipis-tipis aja ya variabelnya, nggak usah yang bombastis dulu, tipis-tipis tapi manis, cantik. 120 kurang lebih lah, buat yang pengen tahu binnya Java itu kayak gini, lonjong-lonjong. Oke, let's go. Kita akan preheat dulu teman-teman. Preheatnya akan saya tutup aja si bagian atasnya. Oke, biar panasnya stay. Dan nanti saya akan main sebelum saya lanjutkan ke sesi pencet memencet, saya akan main di 17 menit. Tapi suhunya akan saya coba maintain di 200 seperti apa ya. Oke, let's go, kita preheat dulu.
Saya akan preheat di sekitar suhu 240 aja. Selesai. Jadi saya permainannya adalah 200 derajat Celcius sampai di menit ke 7 atau 8 gitu ya. Di rest saya turunin jadi 150. Kita akan tuang dan nanti kita akan cicipin rasanya seperti apa. Kita lihat colornya. Lihat, cantik lah ya secara overall color. Aromanya enak. Let's see. Kita akan tutup. Harusnya saya punya botol yang memang ada valve-nya, jadi bisa mengeluarkan CO2 nya, tapi sementara saya buka dulu, biasa sampai sekitar sejam, biarin dulu aja sejam, setengah jam lah gitu ya, nanti baru saya tutup. Idealnya memang menggunakan toples yang ada
airtightnya ya, cuman mahal harganya. Jadi udahlah ya, ala-ala namanya juga, nggak usah terlalu serius teman-teman. Sampai ketemu di sesi brew, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.